Pak Levi ya. Iya ya. Biar kita satu pemahaman supaya nggak bentrok-bentrok gitu. Apakah satu komando kan, satu komando Bang Paulo ya. Betul. Saya istirahat ya. Saya jam 1 saya istirahat ya. Ya. Kau ini kan pendeta di sini, jadi diam dulu situ. Dulu mana sih? Bukan pendeta, saya anak muda. Saya baru tamat SMA Pak, bukan pendeta Pak. Oh iya, lagi kuliah dia di STT ya. Sabar dulu kau ya. Saya mau Paling tanya apakah satu aja, sepakat Pak. bahwa Yesus adalah utusan Tuhan? Paling. Palel monitor Palel. Ya, silakan. Saya mau bertanya satu aja, Pak. Kita clearkan dulu Pak, supaya enak kita diskusinya, jadi nggak tabrak-tabrakan gitu ya. Apakah Pak Lel sepakat dengan saudara saya yang baik hati di atas ini, Pak Kristo dan Pak Mayor, mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan? Sepakat? Yesus adalah utusan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, Pak Lel sepakat bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Dengar dulu katanya kamu mute. Saya telah menang Pak, Bapak sudah menang. Bapak sudah menang, Bapak kan sudah menjawab, berarti dia menang kan? Iya, setuju. Berarti Pak Lel mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan ya, betul? Bang, Ini saya mau bertanya aja satu Bang, aja nih, salah, Pak. Satu Bang. aja. Pemahaman abang itu salah. Tunggu Pak Levi, tunggu Pak Levi. Menurut Pak Lel, Yesus adalah utusan Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya, betul? Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Loh, bukan utusan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia tetap juga menang juga 2 kalinya. Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Yesus adalah Tuhan, bukan utusan. Ya salam, beda lagi. Bentar. Di sinilah kita jadi saudara muslim. Nah, ilmunya Jadi gini, begini aja Pak. bentar, Dari Rolis, garis bentar. kita jawab aja Ya, Pak. bentar. Kita Ya. jangan mau digiring-giring sesuai narasi mereka, ya. Ya memang Yesus itu utusan. Diutus oleh siapa? Ya Allah Bapa, Sang Maha Kuasa. Sudah selesai. Jadi gini, orang ini pun udah pintar juga orangnya, jadi nggak bisa kita asal-asal ngadapin ya. Bukan Kita pun harus gitu, punya Mayor. Kan datanya kepastian dalam begitu di Bible. memahami kekristenan. Ya, bisa nggak saya bertanya satu aja? Ya, jadi konsisten Pak konsisten. Menurut Anda Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Menurut Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di ayat ini Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan Pak? Silakan. Yesus adalah Tuhan. Oh, ayat ini salah. Ya kau juga kalau ya jelas gitu kan. Sabar. Yang dimaksud yang ini Yesus itu tetap jadi Tuhan, karena Tuhan itu adalah gelar kemuliaan bagi yang dimuliakan, yang disembah. Itu Tuhan. Jadi sampai Tadi katamu Mayor ada satu, Allah Bapa. sepakat utusan gimana sih Mayor ini? Memang Yesus diutus. Yesus Permisi ya, itu saya mau bagaimana bertanya Allah satu Bapa aja. mengutus firman-Nya menjadi manusia. Firman itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan ada. Firman itu adalah Allah. Ini kan firman menjadi. Firman itu yang menjadi manusia. Sabar Mayor. Kan itu. Minum. takut ibarni Firman itu hidup, Bang. Aduh, penyakit naik, satu lagi kuman. anak ini aku Kalau dikatakan ke sana firman menjadi, firman itu menjadikan, berarti iya. iya, kenapa kamu tidak percaya? Oh, ini si Matius ini. Kenapa ketika akun kau Matius? Takut kau, Saya takut. bertanya satu, Bang. Coba aku Saya tanya bertanya Bang. satu. Kenapa kau Buka takut? Yohanes Gitu aku masuk, 14. kenapa kau lari? Ayat 6. Bisa dibukakan 1 Yohanes 5 ayat 7. Bodoh. Kenapa kamu imanin? 1 Yohanes. Iya, kenapa tadi naik olah kabur? Kenapa? Kalau kau Takut. imanin ya kamu percaya. Apa yang kau bilang? Kamu Bisa imanin ya. dibukakan Coba aku tanya 1 kamu. Yohanes 5 kah ayat 7. Itu tidak Kenapa ada di sih? akun. Enggak di Itu akun. tidak ada, itu kitab orang lain. Kita mereka Kristen.
Katanya kamu kuat hebat gimana? Itu kitab orang lain. Kamu jadi Berani. bodoh gimana? Ibrani, boleh diam bentar nggak? Diam dulu bisa nggak? Ini Matius kan? Ini si Matius ini kan? Kan Yakub. Bukan, dia Mayor. kejawen. Dia Kristen. Dia kejawen. Kristen juga, tapi kejawen. Ibrani, diam dulu bisa ya? Biar Ya, kita boleh, ya, bahas, baiklah. kita bahas Yohanes 17:3 ini biar diskusinya maju terus. Lanjut, Bang Palopo. Ya, silakan Pak Lel. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa, Pak? Allah Bapa. Dasar bodoh dungu gimana kalau itu? Kamu iman Nah, itu? Bunda kan tadi diam dulu. Makanya gue bilang kau malah suruh kau bilang kau Ini dibilang kayaknya si tunggu. Bradel sepakat dengan apa? Kan suruh diam dulu tadi, kok jawab lagi. Diam bisa nggak diam? Bisa ya? Ibrani bisa ya? Oke, lanjut Bang Palopo. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, sabar Pak. Sabar, Oke, sabar. Ini dulu kita satu-satukan di sini kita sepakat, baru kita pindah gampang itu, ya kan? Nah, di ayat ini kan dikatakan mengenal Engkau Bapa ya satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan, Pak Lel. Yesus adalah Tuhan. Ya benar. Yesus adalah Tuhan itu Tuhan. gelar kemuliaan mana sih walaupun ini? Iya, sabar Tuhan gelar itu gelar kemuliaan, Mayor. bagian Tahu, kehidupan. tahu. Kata engkau itu merujuk kepada firman-Nya, firman yang hidup. Ah, firman yang hidup. Ya, satu-satunya Nah, firman yang Allah mati yang mana? Firman yang mati mana? Firman gak ada yang mati, Bang. Firman Allah itu Lah hidup. itu yang di kayu salib siapa? Hidup, Pak. Bang, Bang, gua bilang ini untuk abang. Tanda salib itu adalah medali kemenangan. Nggak nanya itu, Salib Bang. itu Ini dulu adalah kita medali fokus. kemenangan. Berarti di sini adalah firman yang hidup. Betul? Ya, firman yang hidup. Siapa firman yang hidup itu? Yesus Kristus. Oke. Inilah Itu hidup firman yang yang kekal hidup, Bang. itu. Iya, Sekarang sabar dulu, begini, Bang. abang, gua tanya buat abang. Ya. Abang Silakan. di Muslim mengimani bahwa Yesus Kristus akan datang pada akhir zaman untuk melawan. Wah, lain lagi konteksnya itu, Bang. Itu bisa pindah tema kita itu, Bang. Nanti aja Bisa itu pindah, Pak, bisa terakhir pindah. aja Boleh, nanti boleh. ya. Ini kan Ah, Bang boleh. Lel juga Boleh. mau nanya sebentar. Bang Loyu juga mau nanya sebentar, ya kan? Boleh satu-satu. Bang Major juga kalau mau nanya boleh. Diselesaikan dulu ini baru nanya. Ya. Jadi saya kembali ke Pak Lel, biar konsisten Pak di gitu loh. Jadi kalau beriman itu ya terserah, kita nggak mau tahu mau menuhankan siapa, ya kan mau lari ya nggak bisa. Kan? Nah, dia. Kok turun? Oke, silakan Pak Martinus. Selamat malam, saudaraku, abangku. Pak Martinus merah. Ini nggak ada Jaringannya, Martinus di Pak. sini, Bang. Martin di atas. Ada. Kalau Martin biasanya Ada nyimak Martin. dulu dia, Bang Palopo nyimak dia. Oke, iya Martin di Nggak ada di close sini kamera Martinus, dulu. ini Martin. Iya ya. Oke, silakan Bang Di lebih sini apa nggak ada yang mau Martinus, ditanggapi? Martin. Iya, Martin paham. Oke. Jadi menurut Pak Martin Di sini Martin, nggak ada Yesus Martinus. ini- Astagfirullah. Iya Pak Martin. Pak Martin merah. Siap, Bang, Pak. siap, Bang. Iya, di mute dulu Bang, di mute dulu. Jaringannya merah Bang, putus-putus. Pak Labi, coba dijelaskan. Tadi di sini merujuk ke Yesus, betul? Ya, abang. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus mengutus Yesus, gitu. Di mana ya narasinya sih walaupun? Iya, Itu bilang diganti ini. sendiri sama Pak Abi itu. Diganti. Iya Mayor. makanya
konteksnya yang betul dibaca Pak Lopo, biar jangan bingung dia. Inilah hidup Ya, yang dia- kekal itu, yaitu bahwa mengenal engkau ini siapa? Allah Bapa sang sumber. Bukan, Satu-satunya dia bilang Allah. Yesus Kan ini Allah. ini. Allah Dia yang bilang benar, berarti Yesus. sang sumber. Kan Allah sang sumber yang benar, Allah Bapa Iya, yang benar. tapi Pak Abi Dan bilang itu mengenal Yesus, Kristus Mayor. yang utus. Engkau itu jadinya Yesus kata Pak Abi. Gitu loh, Mayor. Iya, Pak Abi. engkau satu-satunya Allah. Kan engkau ini siapa Allah? Kata Pak Abi itu Yesus, engkau itu. Gitu loh, makanya Mang Pelopo ngikutin narasinya. Berarti dia salah ikutin. makan obat, kacamata terbalik dia berarti. Putar dulu kacamatanya Pak Terus Lopo. bang, terus bang. Sudah Pak Mayor diam dulu. Terus bang, lanjut. Oke. Gimana bang? Terus ya Bang ya, ini kita edukasi Pak Labi ya. Mudah-mudahan Ya, Pak siap, Labi dan siap. teman-teman Kristen di sini dijamah oleh roh-roh kebenaran oleh Tuhannya Yesus. Amin. 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 Tepuk tangan. Lanjut bang. Oke, jadi saya koreksi Pak. Jadi kalau di sini ini merujuk ke Allah Bapa ya. Menurut Pak Pendeta Mayor Jenderal namanya. Dia pendeta ini Pak. Ya, satu-satunya Elohim yang benar yaitu Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Sepakat? Kenapa bingung aduh? Astaga. Bukan bingung bang. Itu bukan bingung bang. Coba. Yesus dan Bapa itu satu. Oh, berarti yang disalib Bapa? Yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini Tuhan bukan? Iya. Wanes juga dia. Bagaimana sih? Makanya kalau ngadapin Pak Lopo itu makan dulu papan. Sebelum naik komal Atau gini aja siapkan lah. pati udah papan. Inilah macet kita malu lah kita aduh yang pun. Iya. Enggak Bang. Saya ini mengikutin aja. Jadi nggak nambah-nambah ayat, nggak boleh loh menambah firman Tuhan. Nanti dimarahi loh. Atau begini aja Pak Lobi mungkin kita edukasi Pak, edukasi ya. Nah ini saya mau kasih dalil Pak satu. Mudah-mudahan bisa pencerahan dan saya juga bisa menemukan kebenaran apa yang diyakini oleh Pak Labi. Matius 12:15. Di sini dikatakan Pak Labi, Yesus hamba Tuhan. Makasih Kak Ugi. Nah, ini kan ditanyakan di sini. Yang hamba ini siapa? Yang Tuhan siapa? Silakan Pak Labi. Gampang kok. Asyhadu silakan Pak Labi, saudaraku. Senyumnya Pak Labi, berat senyumnya Pak Labi. Halo Bang Labi, abangku. Kenapa ini? Makasih Ayah. Gampang kok ini. Jadi ini ayat ini memang tidak pernah dibacakan di gereja Pak. Jadi saya ini pelayan firman yang jujur ya. Nah pertanyaan saya sangat mudah ayat ini. Judul perikop, Yesus hamba Tuhan. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Silahkan. Gampang kok. Silahkan. Aku jawab ya. Aku jawab ya. Bentar Kristo, Itu dia bentar Kristo, dulu. bentar. Kalau mau nambahin nanti udah Pak Labi ya, sabar ya. Lanjut Pak Labi. Bukan Kristen ini Pak Labi nih. Mungkin lagi mikir dulu Bang Bisakah aku yang Palopo. jawab? Oke silakan Pak Martinus. Pak Martin, sorry. Ingat Martinus saya. Silakan Pak Martin. Yesus hamba Tuhan. Hamba siapa? Tuhannya siapa? Silakan. Bukan Martin. Pak Martinus, ini bukan enggak Martinus. Iya Martin. Ya. Oke, lanjut Martin. Sekarang saya tanya. Oke, sesuai dengan itu ya, sesuai dengan itu. Sekarang saya Siap, tanya Abang Pak dulu. Martin. Seandainya dia merujuk saya Tuhan katanya,
dia di bumi. Akan tapinya nanti dia meninggal, apa bisa kita sebut dia Tuhan? Ya mana aku tahu. Tidak bisa. Apa bisa kita karena sebut yang dia Tuhan kalau dia Bisa. meninggal nantinya? Tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa meninggal. Ya itu intinya. Tuhan tidak Itu bisa mati. intinya tulisannya itu kan gini. Dia merujuk akan dia bangkit nanti. Di mana tertulis itu? Dia merujuk di mana? Saya sudah baca satu perikop ini, tidak ada. Tidak ada, Pak. Saya sudah pelajari ayat ini sebelum saya melakukan pelayanan. Jaringan mungkin ini. Jadi saya Jaringan. baca. Coba Ibrani ditanya Bang Palopo, mungkin Ibrani bisa jawab. Jangan lari ke situ dulu, Bun. Jangan lari ke situ dulu, Bun. Iya. Silakan, dia, Pak Martin. dia masih diem. Oke, Pak Alabi ya. Saran saya Pak, jawabannya ini cuma satu. Asyhadu, nggak ada lagi. Enggak ada, Bang. Enggak asyhadu enggak. Baik, kalau begitu apa jawabannya Pak? Yang mana hamba, yang mana Tuhan? Silakan. Karena ayat ini Pak, perikop ini 12 pendeta mualaf Pak, gara-gara ayat ini. Nggak pernah lu dibawa ayat ini di gereja. Yang dibawa itu Yohanes 13:13, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Pada mulanya adalah firman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang Teman-teman dibawa. minta tolong, ini viewers 748, minta tolong tap-tap layar teman-teman. Kita tembuskan Kalau- 100k. Mohon 15 dibantu menit ke depan. tap-tapnya ya. Mohon dibantu teman-teman kopi. Tap-tapnya biar kencang ya. Izin coba Pak Labi kan masih mikir nih. Bunda sapa tamu dulu nih, ada Pak Siap, Jerry. siap. Jerry tag apa ya? Pak Jerry selamat malam Pak. Pak Jerry monitor. Pak Jerry. Pak Jerry Tekno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Muslim ya Pak, Islam ya Pak? 100% muslim. Ya. Izin Pak ya, kalau nanti Bunda perlu kursi Bunda turunkan ya Pak ya. Kita kasih Nathan dulu. Ya, kita kasih satu lagi ya. Terima biar kasih, teman-teman Pak. Kristen. Karena malam ini banyak yang mau syahadat Pak. Banyak yang mau syahadat malam ini. Shalom, kenapa saya nggak disapa? Belum Pak. Ya, turun dulu satu baru kita sapa. Gantian. Ya, sebentar Pak Ella. Selamat malam Pak Ella. Elia. Oh Elia, iya selamat malam. Pak Elia dari Kristen ya? 100% Kristen. Oke, lanjut Bang Palopo sebentar ya Pak. Lanjut Bang. Ya. Ya Pak siapa tadi di bawah ini memang agak sulit ya menjawabnya ini. Tapi mungkin Pak Elia yang akan datang atau yang akan apa ini kan? Ini kan ayat ini saya selalu bawa Pak, karena banyak teman-teman Kristen kaget. Pak Guru dan Tuhan kok ada di Bible? Saya bilang ada gitu loh. Ini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kalau Pak Elia sebagai seorang Kristen, yang hamba di sini siapa? Yang Tuhannya siapa Pak? Silahkan, gampang kok. Yesus hamba. Yesus hamba betul. Tuhannya siapa? Tuhan Bapa. Oh berarti Yesus bukan Tuhan ya, betul? Yesus firman Tuhan dan dia tetap Iya. Tuhan. Oh berarti Yesus Tuhan juga di sini. Iya. Mau saya jelaskan? Biar saya jelaskan. Iya silakan Pak, silakan. Jadi enak kita kan. Oke. Tapi kalau bisa jangan bawa Yohanes satu-satu Pak. Rokok Nggak akan saya bawa. batangnya. Iya. Aku takut itu. Saya bawa dulu dalam Kejadian 1 ayat 26 supaya kita tahu bahwa manusia ini juga diciptakan berdasarkan representasi dari keberadaan Tuhan. Tubuhku adalah hamba atas jiwaku. Jiwakulah yang memerintah, memimpin, berkehendak atas hidupku. Tubuhku adalah pelaksana dari setiap kehendak jiwaku. Kalau tubuhku adalah hamba atas jiwaku, bukan berarti tubuhku dan jiwaku berbeda. Tubuhku tetap manusia, jiwaku tetap manusia, hanya berbeda fungsi. Itulah yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya hidupku ini merepresentasikan tentang Tuhan. Oke?
Itu makanya kata Yesus, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Itu kata Yesus. Sama seperti tubuhku. Tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa dari jiwaku. Sama seperti kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar dari Bapakku. Kalau tubuh saya ini, atau kalau jiwa manusia gila, walaupun tubuhnya sehat, tubuhnya akan mengikuti setiap perintah jiwanya. Yang sakit jiwanya, makanya perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena yang sakit jiwanya, nah tubuhnya sehat. Jadi jelas, tubuh itu adalah hamba atas jiwa manusia. Sama seperti firman, Yesus adalah hamba atas Bapa di surga. Benar kata Yesus dan Alkitab benar. Kata Alkitab, Yesus adalah Dafar Elohim dalam bahasa Ibrani-nya. Dafar bisa diartikan firman dan bisa diartikan juga pernyataan Tuhan. Sama seperti tubuhku, tubuh manusia adalah pernyataan sempurna dari keberadaan jiwa kita yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Demikian Yesus yang adalah firman, pernyataan sempurna dari keberadaan Tuhan itu yang tidak nampak dan tidak kelihatan. Kalau kamu paham fungsi tubuhmu, kamu paham siapa itu Yesus. Tubuhmu adalah hamba atas jiwamu, demikian Yesus adalah hamba atas Bapa di surga. Bukan berarti ketika tubuh adalah hamba atas jiwa, tubuh jadi berbeda hakikat. Demikian dengan Yesus sang firman. Hakikat Yesus tetap Tuhan. Demikian dengan Bapa. Oke, kira-kira begitu. Baik, jadi menurut Pak Elia, hamba Tuhan ini Yesus, betul? Jelas. Tuhannya Bapa, betul? Ya. Berarti Yesus hamba Tuhan, betul? Ya. Bukan Tuhan. Ya, dalam Ya sudah, tepuk tangan. Apalagi? Jadi menurut Pak Elia, Yesus hamba Tuhan, bukan Ya, Tuhan. jelas Karena sekali. Tuhan adalah Bapa, betul? Ya sudah, apalagi asyhadu. Nah, sama itu sudah selesai. Dia adalah hamba atas jiwa saya. Tubuhku hamba atas jiwaku. Bukan berarti ketika tubuhku hamba atas jiwaku, tubuhku berbeda dengan jiwaku, sama saja. Tubuhku manusia, jiwaku manusia. Demikian dengan Yesus. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, tapi secara fungsi berbeda. Yesus berfungsi sebagai hamba pelaksana dari setiap kehendak Bapa. Demikian tubuhku. Tubuhku adalah hamba atas jiwaku, pelaksana dari setiap kehendak jiwaku. Apa bingungnya di sana? Halo? Atau kita ke sini aja deh. Ya kan, Bapak saya agak mumet juga, tubuh apa gitu kan. Ya, makanya saya mau bawa ke sini aja Pak, Matius 11:25 Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Singkat pertanyaan saya Pak, Tuhan ini merujuk ke siapa? Ke Bapa apa ke Yesus? Atau kedua-duanya? Tuhan langit dan bumi. Jelas ke Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan langit dan bumi, betul? Yesus adalah firman Bapa. Enggak nanya firman Pak, kecuali saya nanya Yesus itu firman atau bukan. Pertanyaan saya sangat mudah. Di sini Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, betul? Wah. Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan langit dan bumi juga. Oh, berarti ada dua. Mereka satu hakikat. Iya, ada dua berarti. Satu hakikat Bang. Kalau apa itu hakikat? Jangan dijawab. Dengar. Hakikat itu berbicara gelar kepenguasaan. Salah. Sudah saya jelaskan Bang. Oke. Kalau Yesus kalau Bapa punya hakikat penguasa, Yesus juga punya hakikat penguasa. Salah Pak, hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Bapa hakikatnya adalah roh, sementara Yesus hakikatnya adalah manusia, yaitu daging. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Jadi hakikat Yesus adalah manusia dalam bentuk daging. Sementara Bapa hakikatnya, keadaan yang sebenarnya adalah roh. Jadi berbeda hakikat, berbeda. Oke, terima kasih. Begitu Pak. Jadi di sini dijelaskan. Kalau data dibantah asumsi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sangat jelas ayat ini Pak. Berarti Yesus ini hanya bukan Tuhan langit dan bumi. Di sini Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sudah. Anda membawa tentang hakikat. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenar-benarnya. Itu Pak. Jangan melebar.
keadaan dari yang sebenarnya dari Yesus, Bapak sudah bilang tadi, keadaan dari yang sebenarnya dari Yesus adalah firman. Firman itu di dalam diri Bapak atau tidak? Ya, betul. Nah, kalau firman itu berada dalam diri Bapa, artinya firman itu tidak diciptakan. Karena Berarti Yesus firman juga itu adalah berkata, Bapa.